Ini saya ingin bertanya jawab dengan Pak Thomas nih soal kemajemukan. Selamat siang Pak Thomas. Selamat siang Pak Edi. Ya, kita ini sekarang lagi mengupas tentang kemajemukan Pak Thomas. Ya. Kira-kira bagaimana menurut Pak Thomas tentang kemajemukan dalam bangsa kita ini? Pak Thomas? Baik. Pengertian kemajemukan itu adalah keanekaragaman. Ya, keanekaragaman. Maka dalam konteks kebangsaan, keanekaragaman yang dimaksud adalah keanekaragaman ya suku, ras, agama, ya bahasa, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Kalau Pak Thomas sendiri dari kemajemukan kita, dari kemajemukan bangsa Indonesia ini, ada nggak manfaat yang Pak Thomas dapatkan? Oh ya, pasti ada. Ya, dalam konteks berbangsa dan bernegara, jadi kemajemukan itu merupakan harta kekayaan atau kekayaan bangsa dan negara yang perlu dipelihara dan dijaga bersama karena merupakan aset atau modal bangsa, modal dalam membangun bangsa dan negara supaya bisa maju, bertumbuh, berkembang, menyaingi bangsa-bangsa lain di dunia ini. Ya, namun kalau kita lihat juga bahayanya ya mungkin Pak Thomas ya, kita bisa melihat dari ada positifnya. Ada nggak sisi bahaya dari kemajemukan yang kita hadapi saat ini Pak Thomas? Ya, pasti ada. Jadi kemajemukan itu jika tidak dipelihara dengan baik, tidak bisa dijaga dengan baik, tidak bisa memahami dengan baik, menjadi potensi yang berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Misalnya dari sisi suku, jika ada suku yang mengklaim atau menganggap sukunya paling baik, paling hebat dan merendahkan suku lain, tentu saja ini menjadi potensi konflik, ya berbahaya. Atau mungkin dari sisi bahasa, ada katakan suku atau daerah yang menganggap bahasanya paling baik, paling hebat dan merendahkan bahasa daerah lain, juga menjadi potensi konflik, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, kita nggak berharap kondisi itu ada Pak ya. Ya, jangan sampai. Lalu bagaimana kita menyikapi supaya hal itu nggak terjadi Pak? Ya, supaya hal-hal itu tidak terjadi, ya perlu dipupuk semangat ya kesatuan dan persatuan bangsa. Maka nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya dipahami dan dihayati, tapi perlu diwujudkan dalam kehidupan bersama. Mulai dari sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu harus dipraktikkan di dalam kehidupan keseharian kita. Ya, sehingga ketika kita memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, maka itu adalah upaya kita untuk merekatkan persatuan dan menerima kebinekaan atau menerima keragaman tadi. Terima kasih atas wawancara yang bisa saya dapatkan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, selamat Terima siang. kasih. Mas. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu Sobat Muda. Hari ini saya mau bertanya dengan Mbak Ani nih tentang kemajemukan yang ada di Indonesia. Mbak Ani, menurut Mbak Ani itu kemajemukan seperti apa sih yang terjadi di Indonesia ini atau pengertiannya? Kemajemukan ya. Iya, keragaman kita. Kemajemukan itu beraneka ragam, terus banyak sesuai dengan banyaknya kelompok dalam suatu wilayah, membuat masyarakat terbagi berdasarkan golongan dan klasifikasinya. Oh, kalau menurut Mbak Ani itu ada manfaatnya begitu? Ada dong manfaatnya. Apa misalnya Mbak Ani? Manfaatnya meningkatkan kemampuan bersosialisasi antar masyarakat. Oh, bisa bersosialisasi ya dengan majemuk ya? Hmm, Lalu kalau kemajemukan bisa nggak menunjang itu dalam hal bekerja itu Mbak Ani? bisa dong. Misalnya apa Mbak Ani? Ya bisa bertukar pikiran. Gitu. Kalau dalam kemajemukan ya misalnya gini deh, saya orang Betawi, Mbak Ani orang Jawa Tengah, bicara dengan bahasa masing-masing kan nggak nyambung ya. Maka itu bagaimana kita supaya bisa nyambung? Pasti dengan bahasa Ya. bahasa Pakai bahasa Indonesia. Pak. Nah itulah arti dari kemajemukan juga Mbak Ani ya. Lalu kalau dari perbedaan Mbak Ani, misalnya Mbak Ani itu dengan temannya bicara dengan bahasa Jawanya, saya yang nggak ngerti bingung.
Kira-kira kendala nggak tuh dalam hal bicara seperti itu? Enggak kendala lah, kan Nggak dari kendala. bahasa Indonesia, bahasa. Nah, makanya itu kita pakai bahasa Indonesia ya. Kalau di sekolah ini, Mbak Ani, anaknya ada nggak pelajaran bahasa daerah? Nggak ada, karena kan di Jakarta. Oh, kalau di Jakarta nggak ada ya. Untuk pembinaan bahasa daerah yang Mbak Ani miliki, anak-anak dilatih nggak? Dilatih dari rumah, Ah. ngomong bahasa daerah. Bahasa daerah. Tujuannya apa sih? Biar bisa ngerti, biar bisa nyambung kalau ngomong. Oh, artinya budaya itu tetap kita pelajari ya? Oh, iya dong. Yang Mbak Ani sendiri pelajari dari budaya-budaya yang punya Mbak Ani apa ya? Misalnya, kepada anak-anak jadi apa lagi? Ya, bahasanya. Bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa. Ada nggak kesenian tari gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak bisa narik. Lalu sementara ini yang Mbak Ani lihat dari punya budaya-budaya itu akhirnya ada manfaatnya nggak tuh? Ada dong. Misalnya apa? Manfaatnya banyak. Biar bisa tahu budayanya masyarakat kita tuh kayak gimana gitu kan. Biar nggak salah bertindak kalau di masyarakat. Biar tahu kalau budayanya masyarakat gini gitu loh. Oh, iya. Kalau ini harus begini, harus bisa menyesuaikan diri dimanapun gitu. Kalau Mbak Ani lihat budaya lain yang berbeda, itu gimana? Ya menghormati lah. Oh, menghormati ya, karena setiap orang punya budaya yang berbeda-beda ya. Semoga kita juga yang namanya Mbak Ani beragama Islam, saya beragama Buddha, tetap hidup saling berdampingan ya. Iyalah tentu. Semoga dengan adanya kebajemukan, kita semuanya bisa hidup damai. Terima kasih Mbak Ani. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini saya bertemu dengan Arka ya. Tentu nih dengan memenuhi tugas yaitu apa tentang kemajemukan. Selamat siang Arka. Selamat siang Pak. Kira-kira Arka tahu deh apa sih kemajemukan? Kemajemukan merupakan karakteristik budaya yang dimiliki Indonesia. Kemajemukan budaya tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dipertahankan. Kemajuan disebut juga dengan keberagaman yang memiliki kata dasar ragam. Kemajemukan Indonesia terlihat dengan banyaknya etnis atau suku bangsa. Oke, Arka sendiri dari suku apa nih? Suku Jawa. Suku Jawa. Di Indonesia pernah nggak Arka tuh di sini ya di sekolah ini pernah nggak merasa kaku? Wah, saya ini orang Jawa, ada orang Sunda. Pernah nggak kaku? Iya, gitu? pernah. Oh, pernah kaku. Kenapa? Kayak takut dibeda-bedain gitu. Oh, tapi di sekolah gimana? Ada nggak perbedaannya? Sampai sekarang sih belum ada. Oh, semoga nggak ada ya. Kenapa? Karena kalau kita hidup rukun kan enak ya. Iya. Ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang Batak. Kita nggak saling membeda-bedakan. Lalu sementara ini kalau Arka sendiri bergaul dengan teman-teman, ada nggak orang mengucilkan? Wah, dia Jawa, akhirnya kumpul sama orang Jawa doang. Dia Sunda, ada nggak begitu? Enggak, belum ada. Nggak ada ya. Lalu Arka sendiri melihat ada orang Jawa, Batak, orang Sunda, orang Chinese segala macam. Ada nggak manfaatnya kenal suku-suku begitu? Ada pasti. Kalau kebudayaan gimana? Misalnya kebudayaan dari suku lain, pernah nggak? Misalnya di sekolah ada tari-tarian daerah-daerah lain. Gitu. Oh iya. Pernah ikut latihan tari Jawa nggak? Oh belum. Kalau Arka sendiri bisa bahasa Jawa? Dikit-dikit doang. Dikit-dikit doang ya. Oh di rumah nggak dengan bahasa Jawa ya? Iya. Namun demikian kan kita harus menghargai budaya ya. Iya. Kalau Arka sendiri misalnya bertemu dengan orang suku yang lain, tentu ada bahasa pengantar kita. Bahasa apa? Bahasa pengantarnya, bahasa ngobrol. Oh, Pakai bahasa apa ngobrolnya? pakai bahasa Indonesia Pakai sih. bahasa Indonesia ya. Bersyukur nggak bisa kenal bahasa Indonesia? Bersyukur banget. Kenapa tuh? Karena kita kan tinggal di Indonesia ya, walaupun semuanya beda suku, agama atau bahasa, tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Akhirnya kita bisa mengenal ya. Iya. Nah, kalau kita mau lihat yang paling gampang di Taman Mini Indonesia Indah. Walaupun belum pernah ke Kalimantan, kita bisa lihat Kalimantan ya. Iya. Nah, lalu yang Arka sendiri pernah jelajahi daerah di luar Jakarta ini mana? Paling Bandung, masih daerah Jabodetabek sih. Bandung pernah ya. Iya. Nah, kalau melihat orang dengan bahasa daerah Sunda bisa nggak? Belum pernah. Nggak bisa ya. Tapi kalau bahasa Jawa bisa Lumayan sih. sedikit ya. Nah, kira-kira pesan apa biar
kebudayaan kita tetap berkembang. Pesan buat Pesannya ini aja sih, kita jangan, nggak boleh ngebeda-bedain agama, suku, ras atau bahasa, itu jangan sampai dijelek-jelekin. Oke, ya terima kasih ya Kak ya. Iya, Pak. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari percakapan. Terima kasih, selamat siang.